Maaf Bu ya, kita kalau bertanya ikut sambil berdiri biar konsen. Bukan berarti nggak sopan Bu ya, maaf ya. Biar plong gitu. Nama saya biasa Sulaiman masih angker. Dari Sukra. Dengan pendapat Buya, saya termasuk orang yang suka anti taklid, ya jadi dewek mah seneng pilihnya terbuka bagi saya. Saya minta diluruskan Bu ya, mungkin saya terlalu berani salah mungkin. Ada orang bertanya, saya suka komen, sholatnya tekun banget jamaah, tapi anak istrinya sampai kurang makan, bahkan jamaah terus, bahkan ikut jamaah khuruj. Jamaah khuruj saya pernah 3 hari ikut. Oh iya, saya baca buku-bukunya, diajak terus. Akhirnya dia bertanya sama saya tuh, Pak, gimana itu suami saya kok ikut khuruj gitu-gitu? Saya panggil aja. Usaha nomor 1, kemanusiaan diutamakan daripada kepentingan agama. Mungkin waqad karomna bani Adam, mungkin kemanusiaan. Terus gimana kalau gitu? Wis kapok ya gimana? Udah habis makanin bae lah. Ente kan sudah biasa sholat, biasa sembahyang. Kalau sholat mah wajib nyambung dengan Allah. Kalau seremoni terserah. 5 waktu cengkelak nggak karu-karuan. Yang penting makaya aja terus. Ya kalau pilih bagusnya ya usaha, ya sholat, ya solot. Idealnya. Tapi kalau suruh milih, yang penting usaha dulu aja, kerja keras, cari duit. Sholat mah sesempatnya. Mau sewaktu, mau 2 waktu, 3 waktu ada ayatnya. Udah yang penting. Terus sebaiknya gimana? Nomor 1 usaha ngempani anak istri, sholat sesempatnya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Sama dengan zakat, mau 2,5%, mau 5%, mau 10%, jangan melebihi 1/3. Jadi saya begitu Bu ya. Sebabnya apa? Terus gimana kitanya? Yang penting usaha dulu, sholat mah nomor 2 dilanggar di musola. Iya. Sebabnya gini Bu ya, amati orang yang sholatnya tekun tapi nggak usaha, lama-lama jadi pengemis tuanya, nggak batuk. Jadi pengemis. Tapi orang yang dari kecil kerja keras ngempani anak istri, setelah sukses pada zakat, pada haji, jadi lebih baik bagi saya usaha dulu. Sholat mah sesempatnya aja lakukan. Itu saya begitu Bu ya, saya begitu. Yang kedua Bu ya, Pak Haji gimana sekarang bulan puasa, hari ora derep, ora mangan, hari derep di puasa, di sembahyang, tinggalakan dingin. Ya iya derep dingin ngempani anak istri. Sembayangnya kapan? Sesempate wis kayak mau kasur. Itu sementara Buya, tolong Buya diperhalus lah pendapat kita, saya butuh bantuannya biar lebih rasional. Sementara itu saja. Adapun pertanyaan yang ketiga Buya ini dari Bapak Kiai Haji Nawawi, takun dewek baik. Sakian, wassalamualaikum. Ya kan kita mau sembahyang beli-beli ya. Itu mah urusanmu dengan Tuhanmu. Iya. Maka tak? Iya, jadi ya Pangapunten Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula tamrikikan termasuk
ya mazhab Syafi'i ya. Nah, tapi di tengah-tengah masyarakat itu ada jamaahnya luar biasa. Istrinya itu lebih daripada 4. Lebih dari 4. Lebih daripada 4. Ada yang sampai 10, ada yang sampai 12, ada yang 6 itu. Barangkali itu dalilnya masna wasula sawaruba barangkali yang tarkib udul itu. Tapi dalam hadis sahih Ibnu siapa itu Imam Al-Hakim itu cerita tentang Raja Ghailan tapi siapa itu, Nabi itu kan melarang kawin lebih daripada 4. Tapi praktek di masyarakat ini orang-orang yang berjubah itu, bahkan dia punya pesantren, dia juga termasuk ahli tarekat, itu istrinya lebih daripada 4. Barangkali ini ada keterangan ini Buya, barangkali. Udah itu aja Buya, pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini aja lah. Kita poligami itu sebelum syariat Islam digelar itu mazhab Yahudi di Irak yang berpegang pada kitab Talmud itu syariatnya membolehkan poligami, tetapi ditolak oleh masyarakat Yahudi pada umumnya. Sehingga ada dugaan, maksudnya ada dugaan gitu. Ini kajian antropologi kan gitu. Bahwa apakah sistem poligami ini ada pengaruh dari sana atau memang itu betul-betul datang dari syariat Islam dari Allah kan gitu. Itu pertanyaannya. Saya tidak menjawab itu, tetapi poligami itu sendiri itu bukan anjuran Allah. Itu sifatnya adalah kondisional. Harus kita pahami bahwa Kanjeng Nabi itu selama di Madinah 10 tahun ya, itu perangnya 80 kali. Jadi hampir setahun 8 kali, berarti tiap bulan. Kalau perang, yang mati laki atau perempuan? Nah, istrinya jadi apa? Yuk kita berimajinasi suatu masyarakat di mana jumlah perempuan itu sangat banyak sekali, laki-lakinya sedikit, itu janda-janda, anak-anak yatim yang sangat banyak sekali. Ini problema sosial yang perlu diselesaikan. Peradaban manusia waktu itu belum ada yayasan yatim piatu. Belum ada kementerian sosial. Jadi cara yang paling efektif adalah untuk Allah menyuruh, bukan menyuruh poligami, tapi menyuruh menyantuni anak yatim. Tolong catat. Dengan menggunakan peluang ini sebagai penyelesaian. Salah satunya yaitu dikawini saja janda-janda itu supaya anak yatimnya punya bapak. Itu saja kok. Yuk kita lihat wa in khiftum
alla tuqsitu fil yatama, kalau kamu khawatir tidak bisa ngurusin menyantuni anak yatim karena kamu punya kepedulian melihat anak yatim terlantar, ya kan, fankihu, silahkan kamu nikahi. Siapa yang dinikahi? Dinikahi ma tabalakum, yang cocok buat kamu minan nisa, dari perempuan-perempuan itu. Siapa perempuan itu? Ya logika kan begitu. Jadi fankih itu fi'lu amrin, itu bukan fi'il amr lil wujub, bukan. Fi'il amr itu fankihu, fa-nya itu jawabu syartin dari kalimat conditional sentences. Mana lagi? Jumlah syartiyah. Tolong Pak Rahmat, kalau besok jadi datang ke rumah saya, kan gitu, beli nasi jamblang, betul? Saya nyuruh Pak Rahmat beli nasi jamblang enggak? Enggak. Kalau seandainya, kalau tidak datang, kalau datang, itu pun anjuran. Karena bagaimanapun juga menyantuni anak yatim bahkan diangkat oleh Al-Quran sebagai tolok ukur kebenaran orang beragama. Kalau anak yatim terlantar, bohong semua agamamu. Jadi ini fokus memperhatikan nasib anak-anak yatim, bukan melampiaskan nafsumu itu. Nah, paling-paling atas kebaikanmu menyantuni anak yatim, ada urut-urutnya, ada imbalannya. Kamu mendapatkan kenikmatan juga, wajar dong. Tetapi itu pun ada aturan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Sebaiknya satu saja. Lah iyalah. Tapi gonta-ganti pimpiran. Itu. Jadi saya kira saya tidak bisa berkomentar banyak tentang yang kawin lebih dari 4. Ya, kan itu juga sampai diangkat poligami sebagai bentuk mengikuti sunnah Rasul, itu juga saya tidak bisa berkomentar. Bukan. Kalau Anda pun melacur di cangkingan, ya kan, saya juga tidak berkomentar kok. Bingung amat sih. Kadar singgelang penyakit AIDS sira dewek kadar gak. Iya kan. Itu. Jadi kita masih hanya menganjurkan saja bahwa ternyata punya istri lebih dari 1, 2, 3 itu, masya Allah, punya satu aja capek untuk mencukupi kebutuhan anak kuliah ini, walau apalagi punya istri 10, bagaimana? Kamu punya duitnya berapa triliun duitnya? Iya. Jadi artinya gimana? Ya bahwa itu mah, ya ini masalah privasi soalnya ya, masalah rumah tangga orang lain. Jadi selagi saya mau begini, selagi tidak mengganggu masyarakat mah ya iya. Sehingga hukum produk Belanda pun itu tidak pernah mengkriminalkan pelacuran. Lah iya dong. Sebetulnya sama, Islam tidak melarang poligami, Belanda juga tidak mengkriminalkan pelacuran, sama kok.
Tapi di Iran konon katanya lagi, saya juga belum pernah membuktikan sendiri, di sana berlaku nikah mut'ah, yaitu kawin dengan dibatasi waktunya. Saya nikah dengan kamu selama 3 bulan, kan gitu. Begini, saya ingin memahami pentingnya faktor seks dalam kehidupan.